Baik, bertemu lagi dengan saya Setia Nugroho yang pada saat pagi minggu yang cerah ini saya akan share tentang rahasia sukses personal branding digital. Gitu ya teman-teman ya. Karena memang sekarang lagi eranya 2024, saya tahu bahwa marketingan saat ini adalah lebih ke personal branding daripada branding itu sendiri gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan share tentang rahasia sukses personal branding digital dengan investasi 0 rupiah, bukan DP 0 rupiah ya, gitu ya. Oke, yang pertama, banyak kesalahan yang dilakukan orang di platform digital yang membuat dia tidak mendapat apa-apa, gitu ya. Yang pertama, profil tidak menjual ya. Dan kemudian jarang upload konten, padahal kan ada fitur schedule di situ. Nah, harusnya di fitur schedule itu bisa teman-teman untuk schedule aja gitu, mau di posting kapan, tapi mau di-upload kapan, tapi dia ada schedule-nya gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, yang terpenting adalah jarang aktif atau komen di niche atau di industri Anda. Nah, di dalam personal branding digital ini Anda harus aktif di dalam industri Anda. Harus aktif ya. Aktif dalam hal ini DM, kirim koneksi, terus berkenalan, salam kenal, hai, salam dari Sleman, seperti itu ya. Oke, semua itu perlu kita lakukan agar mendapat kesempatan yang lebih baik di dalam personal brand kita. Gitu ya teman-teman. Oke. Dalam hal ini ketika Anda ingin mencari inspirasi, ini saya kasih tahu tipsnya ya, mencari inspirasi niche Anda. Itu kalau saya biasanya mencari di Quora atau di Pinterest teman-teman. Itu banyak sekali literasi-literasi yang menunjang atau yang satu niche dengan apa yang Anda kuasai, niche Anda. Tapi yang terpenting jangan terlalu lama tenggelam di dalam Quora dan Pinterest, gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus fokus aja follow akun-akun yang memang memiliki niche yang sama dan ketajaman literasi yang sangat ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau penelitian di sini mengatakan berapa persen adalah gini karena kita menggunakan data ilmiah, data yang kontekstual gitu ya teman-teman. Jangan terlalu lama tenggelam, karena asik membaca, asik melihat literasi, ternyata malah kita tenggelam, kita nggak tahu tujuan kita apa untuk menyelam di samudra literasi itu tersebut, Quora dan Pinterest tentunya gitu. Dan banyak platform lain sih sebenarnya, cuman dua itu yang visual ya, lebih visualable, jadi kita lebih mudah mencernanya. Dan ini teman-teman, ada quote lama mengatakan, remember this, minta kerjaan ya, ketika kita minta kerjaan itu adalah cara terburuk dalam mencari kerja ya. Yang benar seperti apa Cak Tio? Bangun kredibilitas, cara terbaik dan jangka panjang pastinya benefit gitu ya. Bangun aja kredibilitas kita sebagai apa, sebagai penyampai literasi seperti saya, banyak bermain di literasi, yang mungkin banyak orang bilang di literasi kan nggak ada duitnya, nggak masalah, yang penting kita bermanfaat untuk umati gitu ya teman-teman. Nah, hal yang paling menentukan dalam personal branding digital adalah yang pertama, ini dari segi presentasi ya teman-teman ya, mungkin bisa dicatat juga bahwa profil yang powerful itu termasuk Anda siapa, misalnya Setio, HR, expert misalnya kayak gitu ya, atau menjelaskan Anto helm gitu misalnya gitu. Jadi itu hanya 20% teman-teman ya, 20% di profil yang powerful itu, karena sedikit mudah pencarian. Ketika kita men-search maka akan muncul tuh embel-embel di belakang nama kita. Terus bikin konten rutin, nah itu hanya 30% teman-teman ya. Ingat nih, 30% bikin konten yang rutin dan serius gitu ya, yang terstruktur, dan itu sangat mendekatkan kepada goal dream Anda gitu ya. Kalau Anda jualan ya jualan, bikin konten secara soft selling, storytelling, copywriting gitu ya. Dan yang terakhir yang paling menentukan adalah active engagement teman-teman. Jadi teman-teman sering komen di akun-akun yang memang termasuk target audiens teman-teman, market teman-teman, atau malah di pusat junjungan niche kita ya gitu. Kita komen, kita harus aktif di industri kita gitu ya teman-teman. Active engagement itu 50%. Nah, ini sangat vitality sekali ya kalau menurut saya ya, jadi lebih aktif ya. Karena gini teman-teman,
Anda memiliki skill set atau produk yang baik sekalipun, ketika sulit ditemukan atau susah dicari, jatuhnya percuma dong, mubazir gitu ya. Maka terus aktif dan berkarya, dan active engagement itu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat konten kali ini. Sampai bertemu lagi di konten-konten saya berikutnya yang membahas tentang pertumbuhan, self development ya, motivasi diri, bakar apimu tetap hidup di dalam jiwamu yang masih muda itu, katanya gitu ya, muda terus lah pokoknya gitu ya. Semoga bermanfaat. Salam dari Sleman, dadah.